Bapak mohon maaf, izin menyampaikan untuk Ibu Sela Gita Celia sedang dirawat di rumah sakit, Pak. Jadi sepertinya tidak bisa mengikuti Zoom. Mohon maaf sebelumnya. Oh, sakitnya udah lama dari apa? Kemarin Pak baru masuk rumah sakit sama putrinya. Oh, kenapa? Sesak sama demam, Pak. Oh, jangan-jangan habis ini berticing apa? Buka. Sebelum kompre malah Pak, untuk Oh, sebelum komprenya kom. diundur kata dosen dan Oh, panitia ya. makanya jangan terlalu tegang, Ya jangan Pak. terlalu panik. Ibu Rose Puji Lestari, Iya Pak. ini di Garut, Iya Pak, di Garut sama. istrinya Pak Wahyu bukan? Oh, bukan Pak. Ini. Oh, pada sama-sama orang Garut, terus kemarin backgroundnya pakai yang ini, dikira sama. Kita mulai ya, Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu yang saya hormati, pertama-tama perkenalkan nama saya seperti yang ada di monitor di Zoom. Nama saya Yan Sarlian. Eh, Kebetulan untuk PPL kali ini saya ditugaskan untuk membersamai Bapak Ibu sekalian selama kurang lebih 1 bulan ya, kurang lebih ya, sampai atau 1 tahun, bahkan 1 tahun, 2024 sampai 2025 ya. Bapak Ibu sekalian, tentunya Bapak Ibu sedang berbahagia ya, karena kemarin baru saja menyelesaikan uji komprehensif ya, sebelumnya peer teaching ya, kemudian sebelumnya lagi lokakarya. Walaupun belum tahu nilainya, tapi saya berharap Bapak Ibu sudah lulus semuanya, gitu. Kecuali yang lagi sakit ya Pak, karena belum UK ya Pak ya. Betul Pak, belum Ya Pak. gitu ya. Bapak Ibu sekalian, mungkin saya baru masuk di kelas Dua. K204 ini ya. Sebelumnya saya udah masuk belum ya? Saya lupa lagi nih. Belum Belum, Bapak, Pak. Belum ya? ini pertemuan pertama Pak. Pertemuan pertama. Kalau pertemuan pertama berarti saya harus mengenal dulu Bapak Ibu sekalian ya. Bapak Ibu, yang berikutnya tadi seperti di awal sudah saya katakan bahwa kegiatan PPL ini memerlukan durasi waktu yang cukup panjang ya. Kemudian tugasnya yang begitu melelahkan, mau pagi, siang, malam, itu rasanya Bapak Ibu tidak berhenti melaksanakan tugas PPL ini. Kemarin Bapak Ibu melaksanakan tugas itu bersamaan juga dengan mengajar di sekolah. Bahkan baru saja kemarin dibagi rapot ya Bapak Ibu. Nah itu ya, jadi tugasnya itu sangat berat lah, kalau menurut saya sangat berat ya. Oleh karena itu saya berharap Bapak Ibu tetap tenang, nggak usah panik ya, tapi tetap serius ya. Tidak juga berleha-leha mengabaikan tugas dari instruksi dari para dosennya gitu. Bapak Ibu sekalian, saya mengajar di PPG ini tentunya sudah semenjak ada PLPG ya, mungkin 20-an tahun begitu ya, membersamai teman-teman senior Bapak Ibu sekalian. Hanya dulu kan berbeda proses pembelajarannya, dulu bisa offline ya, jadi sekarang beberapa tahun ini dilakukan secara online. Tadi tidak mengurangi makna dari kegiatan PPG ini. Nah Bapak Ibu sekalian, kenapa saya sampaikan bahwa di awal bahwa Bapak Ibu perlu semangat, santai, tapi serius ya, terutama tugas-tugasnya masuk begitulah. Ya termasuk juga mengisi kolom diskusi. Ya, kolom diskusi Bapak Ibu kan di Lokakarya juga sudah pernah, di pendalaman juga sudah pernah. Jadi saya tidak terlalu banyak mengajarkan kembali begitu. Diskusi itu bisa diisi dengan komentar Bapak Ibu terkait dengan materi yang saat ini diajarkan. Bisa juga cukup menulis kata
hadir. Kira-kira begitulah. Kalau yang ada waktu dan Bapak Ibu ingin berkomentar, silahkan berkomentar. Tapi saya mah lagi banyak kegiatan. Bapak Ibu klik hadir saja, tulis hadir, hadir, ditulis. Ya, kalau Bapak Ibu tidak nulis kata hadir, nanti tidak akan muncul penilaian di sayanya gitu ya. Ini mengingatkan saja ya, khawatir beberapa sesi kemarin masih ada yang belum mengisi kolom diskusi begitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk PPL ini sekarang agak berbeda ya, bahkan berbeda dengan tahun sebelumnya. PPL yang sekarang, Bapak Ibu pasti lagi bingung, kan lagi libur. Ay muridnya di mana gitu ya? Atau mau pakai murid bayaran, sewa begitu ya? Saya tidak tahu menau lah. Saya mau mengpen ya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu pandai membujuk terhadap peserta didiknya, kan saat ini lagi libur. Mereka sedang liburan ke mana? Ke luar negeri mungkin ya. Bisa ke rumah saudaranya dan lain sebagainya begitu ya. Mungkin agak sulit ya Bapak Ibu. Nah, itu mah tergantung kepiawaian Bapak Ibu untuk membujuk supaya ketika Bapak Ibu praktik mengajar PPL, ayah muridnya gitu. Masa nanti Bapak Ibu sendirian tidak ada muridnya begitu ya. Dan ini harus dilakukan secara offline begitu, tidak secara online begitu. Kalau waktu Covid bisa dilakukan secara online ya, tetapi sekarang wayahna Bapak Ibu harus dilakukan secara offline begitu. Nah, nanti kalau ada yang tidak dipahami nanti silakan ditanyakan. Bapak Ibu sekalian, sebelum melangkah lebih jauh, ini semuanya dari Garut. Dari Garut kan benar ya? Iya Pak. Ya, Dari saya Garut lihat semua. tadi punya Pak ini Muhammad Bahjat ada tulisan Garut. Ya, oh berarti dari Garut. Kemarin saya mengajar dari pesertanya dari Sumedang, sebelumnya dari Karawang, begitu. Kemudian sebelumnya dari Tasik, dari Bogor. Nah, Bapak Ibu silakan, kan ini tidak mengajar di SMA semua ya, campur ya. Nah, campur. Saya ini dulu perkenalan dulu lah, biar nanti lebih memudahkan berkomunikasi begitu. Silakan dari mulai Pak Muhammad Bahjat. Baik Pak, terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Recording in perkenalkan, progress. perkenalkan nama saya Muhammad Bahjat, hari mengajar di SMAN 16 Garut, mengajar di kelas 10 dan 11, Pak. Cukup Pak Di atau ya, di SMA N SMA 16 16 Pak? Garut ya, 16 ya. Baik, terima Di kasih Pak Bahjat. Ini sekaligus sebagai ketua ini ya, Iya Pak, ketua ketua kelas kelas. Pak. Nah, bagus ya, nanti ketua kelasnya lebih komunikatif, supaya nanti kalau ada hal-hal yang tidak difahami oleh teman-teman, nanti Bapak mewakili teman-teman untuk bertanya ke saya gitu ya. Atau bisa juga di grup sih gitu ya. Tapi seperti barusan menyampaikan ada temannya yang sakit. Nah, kan saya tidak tahu, untung ada Pak. Ya mohon maaf Pak. Ya. Baik, terima kasih Pak Muhammad Bahjat. Sama-sama. Panggilannya saya apa manggilnya? Bahjat Pak. Oh, Pak Bahjat. Ya, terima kasih Pak Bahjat. Berikutnya silakan Ibu Rahayu Sugihartini. Perkenalkan Bapak, nama saya Rahayu Sugihartini dari Garut juga. Saya mengajar di SMK Islam Madinatul Ulum, Pak. Mengajar kelas 10. Oh, gitu. Baik, terima kasih Bu Sugih. Bu Rahayu atau Bu Sugih? Boleh Pak, Bu Rahayu Pak. Bu Rahayu. Sugih, Pak. Oke. Terima kasih Bu Rahayu ya. Selanjutnya Bapak Raya Indo Aprila, betul ya? Iya Pak, betul. Oh, enggak Pak. Baik Pak, perkenalkan nama saya Raya Indo Aprila. Saya dari SMK Ma'arif Pamengpek, tempat mengajarnya. Mengajar mulai dari kelas 10 sampai kelas 12. Oh, kelas Terima kasih, Pak. 3 angka ini ya. 3 kelas 1 2 3 gitu ya. Iya, Baik, terima kasih Pak Raya ya, Pak Raya. iya Pak. Berikutnya Ibu Rose apa Rosi?
Rose. Mangga Bu. Rose, Rose. Pak. Ya. Mangga Bu Rose. Terima kasih Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Rose Puji Lestari. Saya ngajar di SD ITUS Al-Korni kelas 1 sampai dengan kelas 4. Ibu ngajar di SD Bu ya. Ya, Oke, terima kasih Terima kasih. Bu Rose. Berikutnya Pak Ajis. Ada Pak Ajis? Nah, kalau nggak Pak Redi, mangga Pak Redi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak, mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Redi Sofiadi, mengajar di SMK Kesehatan Bakti Kencana Garut di kelas 11 Bapak. Oke, di SMK Bakti Kencana ya. Terima kasih Pak Redi. Sama-sama. Ya. Berikutnya Pak Ramlan, mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan Bapak. Nama saya Ramlan Fajar Setiawan. Saya mengajar di SD Muhammadiyah 5 Garut Kota. Dan saya mengajar di kelas 5 Pak. Di kelas 5. Iya. Oke, siap. Makasih Pak Ramlan. Ya. Berikutnya Ibu Rahmalia, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tinggal di Selawi Garut, mengajar di SMP Plus Al Ittihad Selawi. Hatur nuhun. Oke, di SMP Selawi ya. Terima kasih Bu Rahmalia. Kemudian Ibu Repi, mangga Ibu Repi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Repi Mulyani dari Garut, tempat bekerja SDN 1 Pananjung Garut. Oke, di SD ya. Bu Yap. Repi ya. Baik, terima kasih Bu Repi. Pak Sani Aizwar, mangga. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya Assalamualaikum. perkenalkan diri. Nama saya Sani Azwar Fahmi. Saya mengajar di SD 2 Muhammadiyah Karangpawitan Garut. Mengajar di kelas 1 dan kelas SD ya? 4. Ya, SD. Oke, di SD. Terima kasih Pak Sani. Ya, terima Silakan Bu Nur Halimah. Tidak ada suaranya. Udah ya, sudah selesai. Nanti yang belum diambil boleh hubungi ibu atau bu. Tidak ada suaranya Bu. Ibu Nur Halimah sepertinya sedang membagikan rapot juga Pak di RA di TK. Oh. Ya udah, Mohon maaf. itu nanti bisa menyimak ya, yang sambil melaksanakan aktivitas lain harus bisa menyimak penjelasan terkait dengan PPL ini. Mangga berikutnya Ibu Nur Tri Tresnawati. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurtri Tresnawati, tinggal di Malangbong Garut, instalasi TK Tunas Persada. Terima kasih Pak. Oh, di TK nih, baru satu ya di TK. Ya, 2 Ya, Pak terima- sama Bu Nur. Oh iya, terima kasih Bu Nur Tri. Berikutnya Sama-sama Pak. Pak Muhammad Samsudin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak, izin perkenalkan diri. Nama saya Muhammad Samsudin Wirakusuma, mengajar di SMA N11 Garut di kelas 10 3 kelas dan di kelas 11 6 kelas. Alamat saya di Jalan Muhammadiyah nomor 48 Pak. Terima Banyak kasih, sekali Pak. ngejarnya itu di Ngorong. Ya, makasih Pak Muhammad Samsudin. Ya, Pak. Iya, berikutnya Ibu Selpiani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, saya Selviani Salapia, mengajar di SDN 2 Pamalayan, Cikelet, Garut. Waduh, di Cikelet jauh ya. Tapi sinyal bagus ini ya. Kebetulan lagi bagus Pak, kalau Oh, lagi emang? hujan mah jelek. Oh, ada jeleknya juga ya kadang-kadang ya. Iya, Oh. kemarin Oh, gitu. Ya udah, terima kasih Bu Selvi. Mangga Ibu Nita Fania Nurwat.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya Mita Kania Nurwati. Saya mengajar di SMKN 4 Garut, kelas 11 dan kelas 12, Pak. Oke, 11 dan 12. Terima kasih Bu Nita. Selanjutnya Ibu Pera. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak, nama saya Pera Rianti. Saya dari SDN 1 Mekar Mukti, Cilawu, Garut. Ya, terima kasih Bu Pera ya. Ya, Bapak. Apalagi yang belum? Dari SMA IT. Powerpoint-nya ada nggak ini? Ada Pak, cuman biasanya di ceklet bagian PowerPoint sinyalnya suka jelek Pak, jadi sering Oh. off cam. Iya Pak. Oh gitu. Kalau on cam malah terpental. Oh gitu. Oh ya udah. Mohon Pak maaf. Ajis dan Bu Popon ya. Mudah-mudahan sambil menyimak ya, termasuk Ibu siapa tadi yang lagi di Nur bagi rapat Halimah ya? Pak. Nur Halimah ya. Baik Bapak Ibu sekalian, sekilas baru saja sudah memperkenalkan diri Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan ke depan saya bisa menyapa Bapak Ibu sekalian ya. Terutama menyapa yang tugasnya terlambat. Gitu. Yang paling banyak disapa itu yang tugasnya terlambat. Tapi mudah-mudahan gara-gara pingin disapa terus tugasnya dilambat-lambatin. Nah, jangan sampai seperti itu juga ya. Baik Bapak Ibu sekalian, yang pertama, ini ada Pak Ajis. Pak Ajis mau memperkenalkan diri, mangga Pak Ajis. Oh iya baik Pak, mohon maaf. Enggak, Pak Ajis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan nama Saiful Aji, tempat mengajar di SDN 4 Pataruman. Di mana, Pak? Tinggal di Samarang. Pataruman teh Garut kan? Baik, terima kasih. Masih Garut Pataruman? Iya Garut Pak. Oh, sukan teh di Banjar gana ya Pataruman. Abang Kidul. Oke, Bapak Ibu sudah baca kontrak belajarnya belum? Belum, Bapak. Alhamdulillah sudah Bapak. Oh, ada yang sudah, ada yang belum. Kalau ada yang sudah, ada yang belum, saya perlihatkan dulu aja. Bentar. Bisa terlihat Bapak Ibu? Sudah Bapak. Dapat lihat. Nah ini kontrak belajarnya sebenarnya saya sudah upload di LMS ya atau di Space. Bapak Ibu sekalian nanti silahkan dibaca. Jadi ini kontrak belajar untuk tanggal 21 Desember sampai dengan 27 Desember. Ya, jadi artinya dalam rentang 21 Desember sampai 27 Desember Bapak Ibu ditugaskan untuk melaksanakan PPL khusus pada pendekatan PBL. Ya. Jadi pakai modul PBL Bapak Ibu sekalian ya. Nah, kemudian Bapak Ibu nanti ada kesalahan ya di kontrak belajar nanti, makanya sekarang sambil saya jelaskan ada revisi ya dari panitia ya, bukan dari saya, ini dari panitia tadi pagi menyampaikan bahwa tanggal 26 itu tetap masuk Bapak Ibu, walaupun kalendernya berwarna merah tanggal 26 itu, tapi untuk karena PPL Bapak Ibu tetap masuk. Jadi liburnya itu hari
hari apa ya? Tanggal 25 hari apa? Hari Rabu ya? Rabu Pak. Ya. Nah, Rabu. Jadi yang liburnya hari Rabunya. Hari Kamisnya tetap masuk. Dalam artian masuk itu begini, Bapak Ibu mengerjakan tugas, begitulah kira-kira ya. Nah ini Bapak Ibu silakan nanti baca kontrak belajar ini. Kemudian Bapak Ibu pastikan Bapak Ibu berkoordinasi dengan kepala sekolah ya, karena dipastikan kan siswanya lagi pada libur. Jadi minta izin lah ke kepala sekolah untuk meminjam ruangan, pinjam kelas, pinjam sekolah, kemudian meminjam siswa begitu ya. Nah ini Bapak Ibu berkoordinasi lah, jangan sampai tidak memberi izin, tidak memberitahu kepada kepala sekolah yang nantinya kok waktunya libur ini banyak anak-anak yang masuk. Nah ini harus dikoordinasikan Bapak Ibu sekalian ya. Kemudian di hari pertama itu Bapak Ibu berikutnya mempersiapkan diri untuk praktik PBL. Kalau modul ajarnya sudah dipastikan sudah buat lah gitu ya. Di Lokakarya sudah, di peer teaching sudah, kemarin di uji komprehensif juga sudah. Pilih yang terbagus, pilih yang terlengkap. Jika masih bingung, hari ini sekarang bisa ditanyakan saat Zoom ini. Oke ya, itu hari pertama. Hari pertama hari apa? Sabtu. Hari Sabtu sekarang. Hari Senin, Bapak Ibu kalau Minggu libur ya. Jadi Bapak Ibu itu kalau nanti jam 4 sore udah jangan ngerjakan apa-apa lagi, libur. Urus istrinya, urus suaminya, ajak main anaknya sampai hari Minggu tuh ada waktu. Nah, nanti Senin kerja lagi begitu. Ya kalau libur jangan diganggu. Sama saya juga kalau Minggu mah nggak mau diganggu. Hari kedua, hari Senin, Bapak Ibu nanti praktik PBL. Yang baru masuk, sebentar saya unmute dulu. Nah, hari kedua, hari Senin, Bapak Ibu itu silahkan praktik PBL, praktik yang pertama ya, Bapak Ibu. Kemudian, praktiknya itu Bapak Ibu sudah dipastikan harus direkam. Jadi ajak temannya, ajak siapa lagi? Ajak suaminya, ajak istrinya untuk membantu mendokumentasikan kegiatan praktik mengajarnya. Nah nanti teknisnya saya kasih tahu nanti ya. Ini jadwal-jadwalnya aja dulu ya. Nanti bagaimana untuk men-zoom, bagaimana untuk jarak jauh dan lain sebagainya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, setelah praktik PBL yang pertama, Bapak Ibu kemudian ada refleksi dengan siswa ya, dengan siswanya. Nanti Bapak Ibu silakan direfleksikan praktik mengajar yang pertama itu seperti apa, supaya nanti ada perbaikan untuk praktik yang berikut. Kemudian jangan lupa pengisian instrumen. Ada self assessment, jadi ada penilaian diri. Nah, Bapak Ibu nanti silakan Bapak Ibu mau menilai diri sendiri, bagus semuanya. Monggo, asal sesuai dengan kemampuannya. Kira-kira begitu ya. Kalau misalnya sangat bagus, tapi ada juga yang kurang bagus. Misalnya bagian penutup saya kurang bagus, mangga nggak apa-apa, tidak akan mempengaruhi nilainya jadi kecil ya. Nah itu mah yang namanya juga penilaian diri ya, berarti itu sesuai dengan kemampuan Bapak Ibu sekalian. Tapi rata-rata saya memberikan meluluskan untuk self assessment itu ya, walaupun di sana tulis ngisinya bagus, padahal saya lihat di videonya tidak bagus begitu. Nah, tetap aja saya terima yang begitu ya, tapi sebaiknya berdasarkan kemampuan Bapak Ibu saja. Jadi kalau bagus ya ditulis bagus, kalau sangat bagus ditulis sangat bagus gitu, dan seterusnya. Kemudian di hari kedua juga setelah penilaian diri sendiri, maka Bapak Ibu melakukan yang namanya persiapan lagi untuk praktik PBL yang kedua ya.
untuk melaksanakan praktik PBL yang kedua. Besoknya hari ketiga dipraktikan ya, yang persiapan sorenya hari itu, hari ketiganya silakan dipraktikan ya. Nah, di sini sudah mulai Bapak Ibu ada tugas editing foto ya, foto yang pertama. Kemudian juga editing video pembelajaran. Jadi Bapak Ibu nanti diedit si video dan fotonya itu, pilih yang paling bagus, yang lagi jelek-jeleknya buang saja. Jadi nanti yang diupload di LMS itu nanti bagian yang paling dianggap bagus dan benar oleh Bapak Ibu sekalian. Kalau misalkan ada yang gurunya belum siap, lagi ngobrol dengan temannya, nah itu dibuang saja. Ambil yang baik-baiknya saja ya. Kemudian buang yang jelek-jelek. Nah, berikutnya ya setelah mengedit, Bapak Ibu nanti mengupload foto dan video ya untuk praktik yang kedua. Kemudian hari berikutnya di hari Kamis, nah ini bukan tanggal 27 tapi 26 ya. Bapak Ibu tanggal 26 hari Kamis ini maksudnya. Bapak Ibu persiapan PTK. PTK kemarin sudah di Lokakarya sudah, di peer teaching sudah, di uji komprehensif sudah PTK ini. Sambil Bapak Ibu melakukan praktik mengajar dengan PBL, Bapak Ibu juga melaksanakan PTK ya, tapi dipersiapkan dulu ya. Kemudian setelah itu nanti menyusun draft laporan tahap ke-1. Jadi laporan PTK nama nanti Bapak Ibu di akhir. Kalau sekarang mah draftnya saja dulu. Cuman jangan sampai lupa, jangan sampai terlewat untuk mengerjakan PTK-nya, begitu ya. Dan di hari yang kelima, Bapak Ibu, ya, di hari yang kelima harusnya ini Jumat ya. Nanti ada review. Jadi saya dan guru Pamong bersama Bapak Ibu mereview video yang sudah diupload oleh Bapak Ibu sekalian. Gitu ya. Review video yang paling bagus. Yang paling bagus. Ya, kalau yang agak salah-salah sedikit nanti perbaiki untuk penampilan berikutnya lebih bagus lagi. Ya. Kemudian ya itu review termasuk modul ajarnya ya, Bapak Ibu sekalian. Sudah Bapak Ibu, ini 5 hari itu untuk mengerjakan PBL itu ya. Jadi saya video conference itu hari ini dan nanti di hari Jumat untuk mereview gitu ya. Nah, sekarang secara teknis Bapak Ibu sekalian, yang pertama Bapak Ibu buat modul ajar dan lampiran-lampirannya. Modul ajar itu kan termasuk perangkat pembelajaran. Ya, di perangkat pembelajaran itu selain modul ajar ada sumber belajar. Kemarin kan sudah buat video pembelajaran. Yang kedua ada media pembelajaran. Yang ketiga ada lembar LKPD, lembar kerja peserta didik. Berikutnya ada asesmen, ya, ada asesmen untuk formatif, kemudian untuk sumatif. Bapak Ibu sekalian, yang perlu diperhatikan ketika Bapak Ibu membuat tayangan dalam video begitu. Jadi Bapak Ibu secara natural saja, dan Bapak Ibu menugaskan teman atau saudara atau suami atau istri untuk membantu merekam kegiatan praktik mengajarnya. Durasinya berapa menit? Kalau mengajar itu Bapak Ibu biasa berapa menit? Ada yang 70 menit, ya, ada yang 80, ada yang 90 menit. Silahkan. Tapi nanti diedit menjadi maksimal 20 menit. Dari 70 menit itu kan tidak bagus semua lah, pasti ada yang
yang gagalnya begitu, atau yang kurang bagusnya. Nah, yang kurang bagusnya itu diedit, tapi caranya begini. Yang terpenting ketiga komponen kegiatan pendahuluan ada, kegiatan inti ada, kegiatan penutup ada, begitu. Ya, tapi di kegiatan inti itu yang harus ada apa saja? Nah, itu kan misalnya begini, mempersiapkan peserta didik secara fisik maupun psikis. Kemudian setelah itu kan biasa ya, ada kalau anak SD, anak TK baris dulu di luar gitu ya. Nah, itu ditayangkan beberapa detik mah. Kemudian berdoa ditayangkan beberapa detik mah. Kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya. Lagu Indonesia Raya itu kan panjang. Tidak usah semuanya sampai tuntas di dalam videonya itu nanti yang diupload itu ya. Bapak Ibu diedit saja. Yang penting ada ada tayangan sedang menyanyikan lagu wajib, ada tayangan sedang berdoa begitu. Sekarang kan kalau di SD kadang-kadang berdoanya itu panjang banget ya. Setelah Al-Fatihah itu ada baca surat-surat pendek misalnya. Nah, itu yang terpenting bagi saya, Bapak Ibu sekalian, ada tayangan saat berdoanya, ada tayangan saat sedang bernyanyi. Nah, berikutnya sampai saya ngasih tahu dulu dari sekarang ya, jangan lupa di kegiatan pendahuluan itu tujuan pembelajarannya bisa ditayangkan. Anak-anak, untuk kali ini tujuan pembelajaran yang harus kalian capai adalah bla 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 bla. Nah, itu yang harus disampaikan juga ya, harus ada maksudnya tayangan gitu ya, walaupun hanya singkat gitu. Nah, masuk ke kegiatan inti. Nah, di kegiatan inti harus benar-benar Bapak Ibu menerapkan model PBL. Jadi si PBL-nya itu muncul di kegiatan inti. Ya, tadi kan ada pertanyaan pemantik. Nah, itu dimunculkan ya Pak ya, Bapak Ibu. Kemudian menggunakan sumber belajar dari video tentang gerakan praktik sholat misalnya. Nah, itu kalau ada buatan Bapak bagus, kalau ada buatan Ibu sendiri bagus. Ya, lebih dihargai, lebih diapresiasi yang sumber belajarnya buatan Bapak Ibu sendiri. Tapi tidak ada Pak, padahal udah buat ya, waktu Bapak karya udah buat ya. Sumber belajar sudah buat kan, TikTok juga sudah buat kan. Nah, jadi yang basisnya ada teknologi pembelajaran digunakan. Pak, saya tidak ada yang relevan, mau ngambil dari YouTube, boleh? Boleh. Tapi linknya harus jelasnya, Bapak Ibu. Jadi bukan di screenshot tayangannya, cukup linknya saja gitu. Menayangkan video pembelajaran praktik sholat, linknya saja. Link YouTube-nya, link TikTok-nya. Nah, itu. Kemudian tahapan-tahapan PBL itu harus muncul begitu. Ya, masuk ke kegiatan akhir penutup. Nah, di kegiatan penutup itu Bapak Ibu harus ada tergambar, terlihat ada tayangan Bapak Ibu sedang menyimpulkan dengan peserta didik, memberikan penguatan, memberikan penilaian, memberikan walaupun hanya sedikit. Anak-anak, sebelum berakhir Ibu akan mengetes dulu kemampuan kalian di sana. Kalau tayangan sedikit juga nggak apa-apa. Kemudian ada juga kata penugasan. Ya, anak-anak, untuk pertemuan yang akan datang, Bapak harapkan kalian masing-masing membawa perlengkapan alat sholat. Laki-laki bawa sarung, perempuan bawa mukena. Nah, misalkan gitu. Ada kata-kata itu artinya ada komponen penugasan pada kegiatan penutup. Gitu. Begitu ya, Bapak Ibu, untuk persiapannya seperti itu. Nah, Bapak Ibu yang nanti membuat video, ya, membuat videonya boleh, mau menggunakan handphone boleh, mau menggunakan kamera yang profesional juga boleh kalau ada modal ya. Jadi kalau tidak ada modal pakai handphone juga sekarang sudah bagus-bagus ya. Silahkan Bapak Ibu mau tayangannya seperti apa. Yang jelas ketika menayangkan ketika melakukan pembelajaran, kalau ada suara musik, musiknya itu harus pelan. Jangan musik mengalahkan suara Bapak Ibu. Ya, ini masih kenceng kene
suara musikna cai guruna manit pelan. Sebab intonasi, gestur, kemudian volume suara juga merupakan bagian dari pendidikan. Begitu. Nah, sebelum saya ditanya, kalau Bapak Ibu nanti ada yang bertanya, Pak, muridnya boleh berapa orang? Nah, pasti ada yang bertanya, karena sekarang lagi libur kan susah ya. Susah itu. Ya tadi saya katakan tadi, kecuali Bapak Ibu mau mencari murid bayaran gitu, yang datang dikasih 50.000. Ya, kalau begitu saya mau jadi muridnya tuh. Durasinya ya gitu. Jadi anak seneng dikasih permen, dikasih makan. Kalau dikasih uang 50.000 terus dikasih makan, dikasih itu enggak lah, itu mah tergantung Bapak Ibu ya, kepiawaian membujuk. Silakan, minimal 10 orang. Pak, di saya mah susah. Boleh nggak saya ikut di sekolah yang lain? Boleh. Pak ya, Pak Bahjat ngajarnya di SMA. Sadin udah SMA tadi teh. Pak Muhammad Samsudin di SMA. Pak, di sekolah saya susah muridnya karena sedang liburan ke Eropa. Wah, itu nggak jadi. Nah, jangan sampai tidak jadi PPL. Bapak cepat ikut ke temennya. Ya, ikut ke temennya untuk syuting lah, anggap aja syuting, dia sedang membuat video pembelajaran. Gitu ya, Bapak Ibu. Apalagi ya yang harus saya sampaikan? Tadi diskusi sudah. Kolom diskusi sudah saya buat ya. Kalau bisa setelah ini Bapak tulis, Ibu tulis. Kalau mau memberikan komentar monggo, kalau mau nulis hadir saja nggak apa-apa gitu. Hadir, yang penting nanti akan saya beri nilai, nulis hadir saja dan nilainya coba. Tidak baik bagaimana saya? Hanya hadir saja udah 80, eta kumaha. Ya, tapi kalau ada yang perlu dikomentari, ya, gitu ya, untuk perbaiki. Silahkan Bapak Ibu tanyakan sekarang jika ada yang tidak dipahami, daripada nanti bingung sendiri. Oh iya, busana Bapak Ibu tolong menggunakan busana yang rapi, yang bersih, bukan bagus ya, yang rapi, bersih, layaknya Bapak Ibu sebagai guru yang profesional. Pokoknya segala kemampuan Bapak Ibu sekalian, maksud saya kemampuan kemahiran Bapak Ibu mengajar diperlihatkan di sini. Kalau video ini bagus, maka ini bisa menjadi bekal untuk UKIN. Capek-capek buat lagi UKIN ini yang sudah jelas dinilai, sudah dianggap bagus, nah makanya dimaksimalkan. Ya, tidak diperkenankan ketika mengajar memakai kaos oblong, ya, kemudian pakai topi. Nah, hindarilah hal-hal yang seperti itu. Ya, mudah-mudahan yang tidak melihat saya, yang kameranya lagi di off cam, mudah-mudahan juga menyimak Pak Bahjat ya. Nanti tolong dikasih tahu jika ada yang tidak dipantau. Mangga Bapak Ibu, silakan Pak Bahjat kalau ada yang mau ditanyakan belum di akhir. Izin Pak bertanya. Silakan Pak Raya ya, Pak Raya, mangga. Maaf Pak, izin bertanya, untuk tadi kan praktek pembelajarannya yang PL1 itu ada 2 kali Pak ya, hari Senin dan hari Selasa. Yang hari Senin itu sama di video juga kan Pak, sama dengan hari yang keduanya. Tapi yang diuploadkan yang mana Pak? Apa yang hari Seninnya atau yang hari Selasanya? Gitu. Yang diuploadkan yang terbaiknya. Oh, yang terbaiknya Pak. Dari kedua itu ya Pak. Dari kedua itu yang terbaik yang mana? Yang paling memenuhi kelayakan yang mana? Tapi untuk konsep materinya sama Pak, hari Senin sama hari Selasa itu. Apakah ada perbedaan gitu? Bebas. Ya. Bebas. Baik, ya. Pak. Bebas. Ya, Pak. Terima kasih Pak. Yang terpenting Bapak Ibu sudah kuat materinya, mau materi tentu di yang Bapak Ibu ajarkan. Yang ngajar di kelas 3 ya materi di kelas 3. Modulnya juga kelas 3. Awas jangan tertukar ya gitu. Hari materinya di kelas 3, ngajaran di kelas 2, nah jangan seperti itu ya. Bebas Pak, mangga materinya. Terima kasih Pak.
Ya, nanti di uploadnya itu video yang sudah diedit ya Pak ya. Ya, baik Pak. Satu lagi. Kemudian video yang sudah diedit itu nanti diuploadnya itu dipublish. Kliknya publik ya, publish supaya saya nanti bisa lihat. Nah, Pak, saya mah nggak mau dilihat sama orang lain. Ya udah masukkan ke Google Drive, tapi tetap saja di klik publish begitu. Untuk publik, jangan di privacy ya. Susah nanti saya nelpon lagi mahasiswanya. Di WA ini gimana nggak bisa dibuka, mau menilai susah. Ya. Itu Pak Raya. Ada lagi Pak Bahjat, mangga Pak Bahjat. Iya Pak, terima kasih Pak. Izin bertanya Pak, untuk yang masukan dan refleksi dari siswa dan guru sebaya itu wawancara Pak atau angket Pak dibuktikannya? Kalau refleksi itu kan merenungkan kembali apa yang sudah dilakukan tadi untuk perbaikan pada pembelajaran berikutnya. Refleksi nanti ngobrol we jeung guru ta jeung murid ibu siapa ada pengamat merenya di sana dianggaplah pengamat observer gitu. Tadi saya gimana ngajarnya? Sudah betul belum tahapannya? Belum. Bapak tadi kurang pengorganisasian peserta didiknya terlewat Pak. Atau diskusi untuk menyelesaikan masalahnya terlewat. Nah itu kan review. Ke anak-anak juga begitu Pak. Tadi saya tidak kebagian untuk presentasi. Nah, kayak gitulah ngobrol. Mencari kekurangan dan kelebihan yang sudah lebihnya yang sudah bagusnya tetap pertahankan, yang kurang-kurangnya perbaiki. Pada penampilan kedua ya Pak Raya, kan yang pertama memberikan nervous salah kan. Tadi nuka dua mah tuh hasil refleksi teh dibetulkan begitu. Begitu Pak, jadi bukan memberikan angket, tidak. Jadi ke teman sebaya itu kan tuh guru ya, tuh guru lagi dengan siswanya. Ya sudah siap, yang videonya siapa Ibu kan? Sudah ya? Siapa teman atau suami? Bu Rahayu? Saya sama teman Pak. Teman. Oh iya. Iya, teman ya. Jadi kalau Ibu lagi ngajar di Zoom, tapi kalau lagi peserta lagi presentasi, lagi diskusi, bisa menjauh lagi. Nah itu diatur-atur ya Bapak Ibu. Misalkan lagi praktik sholat misalnya. Nah harus terlihat orang yang sedang praktik sholatnya begitu. Jangan lagi praktik sholat, si kameranya itu menghadapnya kemana gitu. Nah itu diatur-atur ya, asal terakomodir seluruh ruangan itu. Kalau yang pakai profesional kan bisa kamera depan, kamera samping, kamera belakang. Tapi kan itu biayanya besar lah. Bapak Ibu mah cukup ada teman yang membantu mengkamerakan. Tapi jangan sampai si orangnya itu sering terlihat ya, si kameramennya itu ayo ketinggali seberapa persen, muncul datang dulu. Nah jangan ada seperti itu. Nyumput, jadi muter nanti diarahkan ke. Nanti di review lah, nanti hari kelima di review hasil publishnya dari video itu ya. Kemudian untuk penampilan PJBL nanti harus lebih bagus. Mangga, Pak Redi mau bertanya atau siapa? Mangga. Izin Pak, saya mau bertanya. Ya, Bu Rosi. Pak, kebetulan kan siswa saya itu ada 20 orang. Nah, yang sudah konfirmasi, yang hadir hanya 11 orang, tidak apa-apa Pak? Tadi tos dibilangin minimal 10, 11 seperti langkung. Oh iya, Hebat. terus Pak, iya, terus pisan Pak. Iya, sebab susah Bu, ngajak 10 oke, cek abi mah susah. Karena kecuali yang memang anak-anaknya itu tidak diajak liburan oleh orang tua. Kayak saya, kan tidak ada biaya ya, liburan di rumah terus. Kalau yang kaya makan orang tuanya anaknya di rumah. Cucu bukan anak. Nah, saya udah bercucu jadi anak-anaknya udah gede-gede. Mangga ada lagi? Cekap tos dekiat hoyong ngadamel ieu nya modul.
Atas Pak Bajar, cukup? Bapak satu lagi Pak, Oh untuk iya, self maka assessment Pak itu formatnya apakah dari LPTK atau bagaimana Pak? Mohon maaf sebelumnya. ya ada Untuk dari self dari panitia di sana sudah ada kan? Sudah muncul belum? Bapak, Pak Bajar, sudah muncul? Oh, ya Pak, sudah Pak. Ada. Saya belum bisa melihat uploadan penilaian diri Bapak Ibu karena belum ada yang mengumpulkan tugas. Kalau sudah ada yang mengumpulkan, saya bisa melihat. Jadi isinya seperti saya katakan tadi, membuka pelajaran. Apa pernyataan pertama itu? Membuka pelajaran. Kan ada gambarnya tuh, ngirim foto. Makanya fotonya yang bagus. Kan tadi dokumentasi itu bukan hanya video. Ada foto, mengedit video. Foto itu nanti dimasukkannya ke penilaian diri. Nah, saat membuka pelajaran atau Bapak Ibu kan kalau di apa kalau selfie mau nih Pak bagus-bagus ya ininya tuh apa posisinya itu cari angel yang paling bagus. Nah, untuk penilaian diri pun sama, membuka pelajaran, foto sedang membuka pelajaran. Sedang berdiskusi itu posisi siswanya seperti apa. Kan di sana ada penilaiannya itu bagus, kurang bagus, tidak bagus. Nah, begitu. Bapak Ibu menjawab tidak bagus nggak apa-apa kalau jujur seperti itu. Toh tetap saya terima. Makanya usah ditolak, sudah pelaksanaannya. Terima nilainya 100. Ujung-ujungnya nilainya 100. Mau yang jujur tidak jujur juga 100. Tapi sebaiknya jujur saja begitu. Tapi masa iya sih Bapak Ibu menyebutkan juga tidak bagus? Nilainya gimana nanti? Pasti juga dibagus-bagusin. Makanya persiapkan yang matang begitu. Ya. Sudah ada ya Bapak Ibu, nanti dicek di LMS-nya. Ada nggak menu untuk assessment self assessment-nya gitu. Tapi saya melihat tadi semuanya sudah ada. Hanya saya tidak bisa membuka karena Bapak Ibu belum ada yang mengupload tugasnya gitu aja, Bapak. Kecuali kalau sudah ada, mungkin nanti hari ketiga, keempat mungkin sudah ada. Ya. Jadi ngambil gambarnya itu jangan blur, jangan buram. Ya, jangan diblurkan, yang cekas saja yang jelas. Itu mungkin Bapak Ibu, kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya nitip amanat ke Pak Bahjat atau ke Bapak Ibu yang lain ini yang tidak menyalakan kameranya, mudah-mudahan juga menyimak begitu ya. Jadi jangan sampai nanti ada gagal fokus. Kalau tidak ada lagi, Bapak Ibu selamat mengerjakan persiapan untuk PPL hari pertama. Bapak Ibu koordinasi dengan kepala sekolah sekali lagi, kemudian cari peserta didik sebanyak-banyaknya. Ya, kalau ada pertanyaan sebanyak-banyaknya ya senormalnya di kelas begitu. Kalau ada 10 bisa berjalan, upayakan di atas 10. 10 boleh, dari 10 ke atas diperbolehkan. Begitu, Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Jika ada hal yang tidak dipahami, Bapak Ibu bisa bertanya di grup WA boleh, atau melalui Pak Bahjat juga boleh. Diupayakan tidak ada yang japri ya Bapak Ibu, karena kalau japri terlalu banyak ya jumlah peserta yang japri. Demikian Bapak Ibu, sampai ketemu lagi di video conference saat review. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi foto bersama dulu ya. Ya Pak. Bentar, saya siapkan dulu. Jadi sekarang itu Bapak Ibu harus ada bukti. Saya video conference kudu ya bu. Bukti naonnya iya. Baju naik kudu beda-beda.
Namun engke pakai baju ieu deui dianggap teh ngarsak kali. Ya, saya berharap dari teman Bapak Ibu sekalian ada salah satu yang selalu mendokumentasikan ini ya saat video conference. Pak Bajak biasanya siapa? Pak Redi, Pak. Oh, Pak Redi. Pak Redi Redi, siap Pak. ya? Siap, insya Pak Allah, Redi, Pak. sugan we aya nilai tambah Pak Redi. Siap, Pak, insya Allah. Hari ikhlas begitu. Ya, Bapak Ibu, berikan senyuman yang terbaik. Oke, mangga pilih bade keluar Zoom, mangga. Upami alim keluar, bade dikeluarkan Pak Abu. Ya, Bapak Abdi Hatur izin nuhun, lewat. Bapak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mangga sadayana. Assalamualaikum sadayana.